Tubuh Michael juga telah diperkuat sampai ke titik maksimal. Namun tidak sebatas itu saja. Michael mampu menggunakan semua kekuatan yang telah diambilnya. Berbagai skill ultimate telah dimiliki Michael di dalam dirinya. Bahkan semua kekuatan yang telah Michael pinjamkan kepada para bawahannya seperti Aryo saja, yaitu skill ultimate Raja Shadalpon, bisa Michael gunakan seenak jidatnya. Jadi Michael di sini juga bisa menyembunyikan keberadaannya seperti yang Arius lakukan waktu di Ingracia, guys. Michael sangat mempercayai kemampuannya. Bahkan dia percaya bisa mengalahkan Rimuru dengan mudah. Meskipun Michael dikalahkan Chloe, itu bukan Michael sepenuhnya, melainkan hanya klon, atau jika bahasa isekai kinilnya bisa disebut keberadaan paralel, yang dimana klon itu cuma memiliki 20% kekuatan Michael. Jadi sangat berbeda jauh dengan tubuh utama Michael. Meskipun Michael sempat kehilangan 20% kekuatannya, namun kini semua kekuatannya sudah terisi penuh. Michael kini dalam keadaan sangat-sangat prima, pak. Bahkan yang kita tahu, saat Michael serius, dia bisa dengan mudah mengalahkan pasukan Obera dalam sekejap. Tapi apakah itu berlaku untuk Rimuru? Yari. Pertarungan kian memanas. Michael terus menyerang Rimuru, tapi semua serangan Michael hanyalah ampas bagi Rimuru. Michael pun tercengang melihat hal itu. Michael berkata, orang ini benar-benar seperti monster. Michael masih tidak mau menyerah. Michael melepaskan serangan dengan niat membunuh. Serangan itu bernama Sword Dragon Cardinal Acceleration. Tapi lagi-lagi serangan itu tidak mempan terhadap Rimuru. Rimuru melahap serangan itu seperti orang makan gorengan saja. Michael makin bingung dengan situasinya saat ini. Mata Michael tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Michael berada dalam keadaan yang benar-benar terpojok. Di saat yang sama pula, warna kelopak mata Rimuru berubah menjadi bersinar kemas-emasan. Kini Rimuru bukan lagi tandingan Michael. Serangan nggak mempan, bertahan juga nggak mungkin, karena skill Castle of Guard atau penjaga kastil saja tidak bisa Michael aktifkan. Namun Michael masih terus ingin mencobanya. Michael pun mengaktifkan perlindungan mutlak Patien King Gabriel atau Raja Kesabaran Gabriel milik Velzat, Snowflake Cell. Dalam sekejap, salju bermunculan, membekukan semua udara untuk membentuk sebuah barrier yang melindungi Michael. Ciel pun mengkonfirmasi jika Rimuru juga bisa melahap barrier yang baru diciptakan Michael. Rimuru sontak kaget. Tapi Rimuru tetap mencobanya, dan hasilnya pertahanan Michael berhasil dijebol Rimuru. Michael yang melihat hal itu, jiwa toksik dalam dirinya muncul. Bajingan, apa yang kau lakukan? Namun dengan santai, Rimuru menjawab, ya simpel aja, aku memakannya Michael. Michael makin gak bisa menerima semua ini. Apa? Kau memakannya? Rimuru pun menjawab dengan mengangkat kedua tangannya, seolah-olah Rimuru juga keheranan. Mata Michael makin tercengang. Apa maksudmu Rimuru? Ini semua tidak mungkin, ucap Michael. Saat menyadari jika Michael tidak bisa memenangkan pertarungan ini, Michael pun berpikir untuk melarikan diri saja. Tapi di saat yang sama pula, pelarian Michael sudah diblokir duluan oleh Ciel. Ciel menggunakan Imaginer Space atau yang disebut ruang imajiner. Michael kini terkurung, tidak bisa kemana-mana. Bagi Michael, tidak ada pilihan baginya lagi selain bertarung habis-habisan. Di situ Michael berkata, kau telah memancing murkaku Rimuru. Kini akan aku tunjukkan keseriusanku. Sambil mengatakan itu, Michael mengangkat tangan kanannya sambil berteriak, ayo Deva. Namun pedang itu tidak merespon teriakan Michael. Alasan Deva tidak datang ke Michael karena Deva menganggap jika Michael hanya tuan palsu. Bagi Deva cuma Rudralah tuannya. Michael makin frustasi. Sial, ucap Michael. Namun Michael masih ingin berusaha lagi. Michael pun mengambil pedang seadanya dengan memasukkan energi suci ke dalam pedang itu. Rimuru pun juga mengeluarkan pedangnya. Rimuru bertanya, apa kau yakin menggunakan pedang itu Michael? Cobalah panggil lagi Deva. Michael makin menatap sinis Rimuru sambil berkata, pedang ini saja sudah cukup untuk membunuhmu Rimuru. Michael pun melepaskan tebasan Mid Slash. Melihat hal itu juga, Rimuru bergerak tanpa ragu-ragu. Nihility Collapse World of a Thousand Blooming Chains. Anjing lah, ribet banget pak nama jujur Rimuru. Ya pokoknya namanya kayak gitulah cuy. Maaf rip English cuy. Teknik berpedang Rimuru yang satu ini benar-benar di luar nalar. Teknik yang sangat mengerikan, di mana satu tebasan yang Rimuru lancarkan seketika berubah menjadi ribuan tebasan pedang secara bersamaan. Dalam sekejap, tebasan itu mengiris tubuh Michael dengan gerakan yang susah untuk dilihat mata. Michael yang tubuhnya tersayat-sayat oleh tebasan Rimuru jatuh terkapar di tanah. Michael berkata, sudah berakhir, aku telah kalah. Michael kini sudah menyerah, tubuh yang hancur, tubuh yang tidak bisa lagi bertarung. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali menyerah. Perlahan, Rimuru menghampiri Michael. Sate. Jadi gimana nih Michael? Apa kau punya kata-kata terakhir?
Kini Michael percaya jika Rimuru benar-benar monster. Michael berkata, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Rimuru pun menjawab, "Hah? Apa maksudmu? Aku hanya Slam." Mendengar hal itu, Michael sedikit tertawa. Entah mengapa, meskipun Michael kalah, Michael merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lebih tepatnya saat bertarung dengan Rimuru. Michael berkata, "Haha, Slam, kau adalah keberadaan anomali yang sulit dipahami Rimuru. Tapi, aku kini sudah puas. Aku mengaku kalah." Dari tubuh Michael yang mengelupas, keluar partikel-partikel cahaya. Sebelum Michael menghilang dari dunia ini, Rimuru mengatakan sebuah rahasianya tentang Ciel. Rimuru berkata, "Aku ingin memberitahumu sesuatu, Manas Michael. Aku dari tadi tidak bertarung sendirian, melainkan aku juga memiliki mana sepertimu di dalam diriku. Akan kukirimkan kau untuk bertemu dengan Ciel, dan bertanyalah kepadanya sepuasmu." Michael yang mendengar itu hanya terdiam membisu, seolah-olah dia sedang melihat tuannya sendiri, yaitu Vildanova. Michael berkata, jadi begitu. Di satu sisi, setelah Rimuru mengatakan itu, Rimuru mengangkat tangannya dan melahap Michael dengan Void God Azatot. Untuk pertama kalinya di dunia ini, skill pamungkas dan paling terkuat memamerkan taringnya. Sebelum menghilang, Michael tersenyum bahagia sambil berkata, "Sepertinya keinginanku telah terkabul. Gumen Filwe, untuk kali ini, maafkan aku. Aku harus pergi duluan." Setelah melahap Michael, Rimuru seketika merasa kenyang. Selama di dunia isekai kintil, baru pertama kalinya perasaan kenyang itu dirasakan Rimuru. Di situ, Ciel mengkonfirmasi jika skill seri malaikat telah didapatkan. Bahkan Dragon Factor, Velza dan Velgreen juga telah dimiliki oleh Rimuru. Ciel sangat puas karena kini tuannya makin GG gaming. Dengan begitu, pertempuran Rimuru dan Michael telah berakhir. Setelah itu, Rimuru pun menghampiri Diablo dan yang lainnya. Di situ, Diablo sangat menyesali kegagalan melawan Michael. Diablo berkata, "Gomen Rimuru sama, ini semua kesalahanku." Rimuru pun menjawab, "Tidak Diablo, ini di luar perkiraan kita jika Michael bisa menghentikan waktu. Jadi ini bukan salahmu." Namun Diablo tetap mengelak jika ini semua emang salahnya. Rimuru makin bingung untuk menenangkan Diablo dari rasa bersalahnya. Diablo berkata, "Saya terlalu naif karena terlalu meremehkan time stop itu." Diablo bersumpah tidak akan membuat kesalahan seperti itu lain kali. Diablo mengalami depresi yang luar biasa. Rimuru tidak mempermasalahkan Diablo dan Zoe atas kesalahannya yang tidak dapat mengatasi time stop itu. Karena kita tahu, hanya sebagian orang saja yang bisa mengatasi time stop itu. Jadi Rimuru mewajarkan kesalahan mereka. Namun Diablo dan Zoe mindsetnya berbeda dengan orang lain. Diablo dan Zoe berpikir, jika ini semua emang murni kebodohan mereka. Di situ Ultima bertanya kepada Diablo, "Diablo, beritahu aku cara menghadapi time stop itu juga." Zoe juga bertanya, "Aku berhasil memahaminya. Namun aku masih kesulitan menangkal time stop itu. Jadi, jika kau tahu bagaimana cara mengatasi time stop itu, beritahu aku Diablo." Diablo pun menjawab, "Tentu saja, Ultima, Zoe Tunu." Mereka bertiga sangat antusias untuk mendiskusikan tindakan pencegahan time stop itu. Rimuru yang melihat hal itu hanya tersenyum sambil memperhatikan mereka dan tidak ingin ikut campur. Bagi Rimuru, tindakan Diablo dan yang lainnya tidak sia-sia karena mereka dapat memikirkan solusi untuk masalah apapun jika diberi waktu yang cukup. Di situ, keadaan Leon belum sadar. Rimuru pun memberikan perintah kepada Diablo untuk membawa Leon ke Tempest. Sementara Ultima disuruh Rimuru untuk pergi membantu Sion karena sekarang Drakrul sedang dalam perjalanan. Rimuru memprediksikan jika Ruberion akan menjadi medan pertempuran berikutnya. Diablo pun pamit ke Rimuru. "Kalau begitu, Rimuru sama, aku pergi." Sedangkan Zonda dan Veron juga mendampingi Ultima dan pergi menuju Ruberion. Kini yang ada di situ hanya tersisa Zoe dan Rimuru. Rimuru masih berpikir jika Drakrul bukan orang yang akan berkhianat begitu saja. Untuk memecahkan masalah ini, Rimuru mengutus Zoe untuk mencari tahu dan menyelidiki lebih dalam tentang Damargania. Setelah memberikan instruksi, Rimuru pun balik menuju Ingracia. Sesampai di Ingracia, Velgreen berkata kepada Rimuru jika kedatangan Rimuru terlambat. Velgreen dengan bangga mengatakan Masayuki telah mengalahkan pemimpin musuh, yaitu Filwe. Sementara Masayuki yang mendengar pujian Rimuru hanya bisa heran dengan menggarukkan kepalanya. Di satu sisi, jiwa para Bawan Opera yang telah dikalahkan Michael, atau bisa disebut dalam dunia pergoiban, itu bisa disebut jiwa-jiwa gentayangan cuy. Jiwa-jiwa gentayangan para Bawan Opera itu dimakan Ivarat saat Michael meninggalkan pertempuran waktu itu. Namun setelah mengkonsumsi jiwa para Bawan Opera, jiwa Ivarat bergejolak. Ivarat adalah makhluk tanpa kecerdasan yang selalu melakukan tindakan menghancurkan apapun. Kini Ivarat dipenuhi dengan emosi dalam dirinya. Dendam dari mereka yang dilenyapkan Michael telah memprovokasi Ivarat. Hasil dari mengambil lebih dari 10.000 jiwa bawaan Opera membuat Ivarat memasuki masa evolusi. Dewa jahat akan terlahir kembali sebagai inkarnasi dari kedengkian, lebih licik,
lebih jahat dan lebih niat dengan tujuan menghancurkan dunia. Tapi sebelum evolusi menjadi dewa jahat atau mode tidur, Halloween Carnival, di situ Ivaras telah melihat Michael telah pergi dan butuhnya Michael. Pintu dunia lain dibiarkan terbuka begitu saja. Ivaras hanya tertawa. Dia tidak sabar peristiwa menyenangkan apa yang menunggunya di sana. Bagi Ivaras, apakah ada musuh yang layak menerima kebencian ini? Ivaras terus bertanya-tanya. Hatinya hampir meledak karena terlalu semangatnya dengan emosi yang baru berupa kebencian yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Kini Ivaras, perwujudan dewa jahat, sedang terlelap dalam evolusinya. Namun kehancuran dan kejahatan sebenarnya akan dimulai setelah ini, setelah Ivaras terbangun. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindil. Pamit. Bye bye.